Puji Tuhan kita bisa kembali untuk beribadah. Ibadah adalah hal yang paling baik. Ya. The mother of all virtues. Induk dari segala kebajikan, segala kebaikan. Ibadah membawa kita semua lebih dekat pada Tuhan. Tidak kedekatan dengan Tuhan inilah kita bisa memperoleh damai sejahtera. Hidup dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita, yang menuntun kita senantiasa. Maka kita melangkah setiap hari tanpa kebimbangan, tanpa rasa takut, tapi tahu ada Tuhan yang menjaga. Dan Dia akan menetapkan setiap langkah-langkah kita. Dan hidup kita akan baik ya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah yang terindah. Sudah beberapa bulan kita mempelajari kitab Lukas. Apa sebabnya kita memilih studi kitab Lukas ini? Karena ada satu keinginan yang sangat besar di hati saya. Bahwa Bapak Ibu saudara sekalian harus lebih mengenal Tuhan Yesus. Lebih mengetahui apa yang Dia ajarkan. Lebih tahu apa yang Tuhan perbuat. Karena Tuhanlah yang kita miliki di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Tidak ada yang di surga kecuali Tuhan bagi kita. Maka Dialah yang paling penting, paling indah di dalam hidup kita. Kita harus secara mendalam mengenal Tuhan. Kita tidak melihat Tuhan Yesus di saat ini. Tapi karena pemberitaan Injil, karena firman Tuhan yang kita baca, kita percaya kepadanya. Tapi apa yang bisa kita ketahui tentang Tuhan Yesus, itu hanya bisa kita peroleh melalui pembacaan, pembelajaran kitab-kitab Injil, ya, dan surat-surat, dan tentu juga sebahagian nubuat di dalam Perjanjian Lama. Maka kepada hal-hal pengetahuan tentang Tuhan Yesus inilah kita harus selalu memberikan hati dan perhatian kita. Sehingga Tuhan Yesus itu menjadi begitu terang, begitu jelas di dalam hati kita. Dan demikian kita akan merasakan kedekatan dengan Tuhan. Dan hidup kita ya sungguh-sungguh akan merasakan sukacita ya sebagai murid-muridnya. Nah, dengan pengantar ini kita akan melihat lagi satu peristiwa, satu kejadian di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Beberapa pasal sebelumnya itu semua berisikan ajaran. Tapi mulai pasal ke-7 ini kita akan melihat beberapa kejadian, hal-hal yang terjadi. Dan dari situ kita akan bisa lebih melihat bagaimana sifat Tuhan Yesus. Dan bersama itu juga kita belajar apa yang Tuhan Yesus harapkan dari kita sebagai murid-muridnya. Ya. Yesus menyembuhkan hama seorang perwira di Kapernaum. Kapernaum, sebuah kota pantai, ya, di tepi pantai Danau Galilea. Jadi Tuhan Yesus masuk ke kota tersebut, dan sepertinya Kapernaum ini adalah pusat ya, atau kita bilang sebagai markas Dia dalam pelayanan Dia di wilayah Galilea, di wilayah utara. Dia sering ke sana
Dan dari situlah dia akan bergerak ke berbagai wilayah, juga turun ke selatan sampai ke daerah Yehuda, ke Yerusalem untuk melayani. Nah, hal yang menarik adalah di situ waktu dia masuk ke dalam kota Kapernaum atau dia kembali ke markasnya itu, dia didatangi oleh sejumlah tua-tua Yahudi. Tua-tua itu sama juga seperti penatua-penatua. Ada gereja yang memanggil sebagai sentua. Nah, jadi di masyarakat orang Yahudi di abad pertama pada masa Tuhan Yesus, nah selain mereka pergi ke bait suci untuk beribadah dan membawakan korban, di daerah-daerah, di kota-kota, mereka juga banyak mendirikan rumah ibadat yang mereka sebut sebagai sinagoge, ya dalam bahasa Yunaninya, sinagog, dan diterjemahkan sebagai rumah ibadat. Nah, jadi dalam rumah ibadat inilah ada yang mengelola dan mereka disebut sebagai tua-tua, ya. Nah, jadi ada sejumlah tua-tua orang Yahudi ini, mereka datang dan kelihatannya sangat tergesa-gesa. Baru saja Tuhan Yesus masuk kota, mereka sudah datang cari dia. Kenapa? Karena mereka mempunyai kebutuhan. Ada yang perlu mereka mintakan pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan itu berkaitan dengan seorang perwira Romawi. Nah, perwira Romawi ini mempunyai seorang hamba. Dan firman Tuhan mengatakan dia sakit keras dan hampir mati. Kita akan melihat bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap perwira ini. Tua-tua ini datang mendesak sekali, memohon sekali, agar Tuhan Yesus memenuhi permintaan, mengabulkan permohonan dari perwira Romawi ini, yang meminta supaya hamba yang sakit keras ini jangan sampai mati, tetapi dia bisa disembuhkan. Bagaimana Tuhan Yesus menilai perwira ini? Ya. Perwira yang bisa kita katakan seorang yang sangat baik dalam dua hal. Pertama, kita melihat sikap dia terhadap hambanya atau budaknya. Ada kepedulian yang besar. Dalam kebanyakan masyarakat, apalah nilai seorang budak? Ya, mereka dibeli untuk bekerja sampai mati, atau mereka dijual kembali. Budak itu umumnya diperlakukan hanya sebagai aset gitu loh. Tapi ternyata perwira Romawi bukanlah demikian. Dia menganggap budaknya ini sebagai seorang manusia. Yang kalau dia sakit, dia harus dibantu supaya dia sembuh. Kalau dia sakit keras, jangan sampai dia mati. Karena hidup itu bernilai. Dia tahu hambanya ini tentu ingin bisa sembuh dan hidup. Dan dia berusaha maksimal, berusaha keras, bagaimana caranya supaya hambanya ini bisa hidup. Dan ketika dia mendengar Tuhan Yesus masuk ke kota Kapernaum, dia tahu bahwa Tuhan Yesus ini akan bisa menyelamatkan hambanya. Maka dia meminta supaya dia dibantu. Hal yang kedua kita lihat tentang perwira ini adalah informasi yang disampaikan oleh para tua-tua. Bahwa walaupun dia adalah seorang Romawi, seorang bangsa asing, tapi ternyata dia juga memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat orang Yahudi. Maka ada sebuah kesaksian bahwa perwira inilah yang menolong, membiayai pembangunan sinagog, rumah ibadat untuk mereka yang beribadah di kota Kapernaum. Nah, jadi bagaimana
sikap Tuhan Yesus terhadap perwira Romawi yang banyak menolong pekerjaan Tuhan, rumah ibadat, yang berbaik hati, bahkan hanya kepada seorang budak itu, seorang hamba. Tuhan Yesus memenuhi permohonannya. Karena kita membaca, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Maka di sini kita melihat satu hal tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menghargai, ya, yang memuliakan orang-orang yang baik. Dia menghargai mereka yang baik hati, yang berbuat baik bahkan kepada seorang hamba. Dia menghargai orang-orang yang memberikan kontribusi, yang mau berpartisipasi di dalam kegiatan ibadah. Tuhan Yesus menghargai orang-orang demikian. Siapapun juga dia. Sekalipun ini adalah seorang asing, seorang Romawi. Karena dia melakukan hal demikian, dia punya sifat yang demikian baik. Ketika dia datang dan minta pertolongan, Tuhan Yesus kabulkan permohonan dia. Dan dia pergi menuju rumahnya bersama-sama dengan para tua-tua Yahudi ini. Jadi dari sini kita belajar, Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus akan menghargai kita. Dia akan mengingat kita. Apabila dia melihat bahwa kita ada orang yang murah hati, yang berbelas kasihan, yang selalu mau menolong, bahkan kepada orang yang di masyarakat dianggap sedemikian rendah, yang barangkali tidak perlu ditolong. Kalau kita juga menolong, Tuhan Yesus akan mengingat dan mencatat ini tentang diri kita. Kalau kita memperhatikan pekerjaan Tuhan, memperhatikan kebutuhan rumah ibadat, memperhatikan kebutuhan orang-orang untuk bisa beribadah. Kalau kita memperhatikan, memikirkan bagaimana supaya orang bisa beribadah kepada Tuhan, dan segala bentuk pertolongan bisa kita berikan, Tuhan Yesus juga akan mengingat dan mencatatkan hal ini sebagai kebaikan kita. Dan pada saat kita memerlukan pertolongan, pada saat kita datang kepada Tuhan untuk berdoa, hal-hal demikian akan Tuhan ingat. Seperti Tuhan memperhatikan permohonan perwira Romawi ini. Dan dia bersedia pergi ke rumah perwira tersebut untuk memenuhi permohonannya. Nah, itu adalah hal pertama yang kita lihat tentang Tuhan Yesus. Hal kedua, ketika di dalam perjalanan ada lagi sahabat-sahabat dari perwira itu. Mereka segera menyusul keluar dari rumah untuk bertemu Tuhan Yesus. Kenapa? Mereka datang untuk membawa satu pesan. Dan kita juga akan melihat bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap perwira Romawi ini. Perwira ini seorang rendah hati, ya. Mula-mula waktu kita membaca bahwa dia tidak datang sendiri, malah mengutus para tua-tua untuk memohonkan pertolongan. Kalau kita baca hanya sampai di situ, barangkali timbul satu kesan bahwa ini perwira yang tinggi hati, merasa bukan derajatnya atau levelnya, kata orang sekarang,
untuk datang dan bertemu Tuhan Yesus. Kan dia adalah perwira, dia pejabat. Dia hanya mau mengutus orang untuk pergi berbicara pada Tuhan Yesus. Itu kesan kita di awal. Tapi ketika kita baca lebih lanjut, ternyata bukan demikian. Perwira ini, dia sesungguhnya ada orang yang sangat rendah hati. Coba kamu lihat bagaimana cara dia berbicara. Aku menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Jadi ternyata bukan karena kesombongan maka dia tidak datang. Tapi dia merasa dirinya tidak layak, tidak pantas untuk datang dan berbicara langsung dengan Tuhan Yesus. Tak banyak orang bersikap seperti ini, apalagi dia seorang pejabat, seorang perwira militer. Tapi orang ini merasa dia tidak layak dan tidak pantas. Tentu dia sudah banyak mendengar tentang Tuhan Yesus, tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus, dan tentang mujizat-mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam hatinya sudah terbentuk satu ide, satu pemikiran, keyakinan bahwa ini adalah seorang yang datang dari Tuhan. Mungkin dia belum sepenuhnya memahami bahwa Tuhan Yesus ini adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Mungkin belum sampai ke situ pemahamannya. Tapi setidaknya dalam hati dia itu sudah ada pengenalan bahwa dia ini mempunyai kuasa dari Tuhan. Hubungan Yesus dengan Tuhan itu mungkin bagi dia sebuah enigma, suatu pertanyaan. Tapi dia tahu jelas, Yesus ini punya hubungan dengan Bapa di surga. Maka dia mempunyai pengajaran dan mujizat yang sedemikian luar biasa. Dan membandingkan dirinya dengan Tuhan Yesus, jadi lihat sebagai seorang suci, seorang yang berkuasa dari Allah. Dia anggap dirinya tidak pantas untuk datang. Karena dia adalah seorang yang hina dan seorang yang berdosa. Ketika dia berbicara tentang otoritas, dia katakan, aku seorang bawahan. Dan di bawah aku ada lagi prajurit-prajurit. Dia memulai dan berkata, aku ini seorang bawahan, artinya saya punya atasan. Dan di bawah saya ada prajurit, ada orang lebih bawah. Kenapa dia berbicara seperti ini? Kenapa dia tidak berbicara, aku seorang atasan dan saya punya orang bawah. Sehingga kalau saya punya atasan, saya bisa kasih perintah. Dia tidak bicara seperti ini. Tapi dia merendahkan diri, tapi aku ini seorang bawahan. Perwira yang sebetulnya seorang yang rendah hati. Karena dia tahu, dia lagi berhubungan dengan Tuhan Yesus. Yang kudus. Yang datang dari, yang ada hubungan dengan Allah. Sehingga bisa mempunyai hikmat dan kuasa sedemikian besar di dalam melakukan mujizat-mujizatnya. Dia tahu tentang dirinya. Tapi yang Tuhan Yesus perhatikan, Tuhan Yesus tidak menyinggung tentang kerendahan hatinya. Tapi Tuhan Yesus melihat satu sisi yang lain. Itu tentang imannya yang besar. Perwira ini berbicara kepada Tuhan Yesus tentang otoritas, wewenang. Dia bilang, saya seorang bawahan, artinya ada otoritas di atas saya. Dia bisa perintah saya. Tapi saya juga punya bawahan, saya bisa perintah dia. Dan setiap perintah yang diberikan itu pasti dieksekusi. Setiap perintah yang dikeluarkan itu pasti terlaksana. Di dalam militer mereka berbicara tentang komando. Komando tidak bertanya, tapi hanya laksanakan. Makanya mereka terus bilang siap kan? Betul tak? Siap-siap terus gitu loh. Tidak usah bertanya, kenapa? Tapi kalau datang perintah, laksanakan itu saja. Jadi perwira ini berkata kepada Tuhan Yesus, aku mengerti yang namanya otoritas.
Karena dalam hidup saya, dalam dunia saya, prinsipnya itu adalah otoritas. Sebuah perintah diberikan, maka akan terlaksana. Jadi dia percaya Tuhan Yesus tinggal berikan perintah. Dan anak hamba saya ini, budak saya ini, dia akan sembuh dengan sendirinya. Hanya dengan perintah, hanya dikatakan saja, maka dia akan sembuh. Ini prinsip perintah. Ya, sehingga Tuhan Yesus waktu mendengar demikian, dia terkagum-kagum. Kenapa seorang Romawi bisa mempunyai iman yang sebesar ini? Tuhan Yesus bilang, bahkan di tengah-tengah orang Israel pun tidak ada dijumpai orang yang punya iman sebesar ini. Perwira ini mengerti prinsip komando, perintah, taksana. Jadi dia minta Tuhan Yesus, kamu perintahkan saja dan dia akan sembuh. Mengisyaratkan dia itu benar-benar percaya Tuhan Yesus mempunyai kuasa, kemampuan. Asal Tuhan katakan, budaknya pasti sembuh. Dari sinilah kita melihat pujian Tuhan Yesus kepada perwira ini. Di tengah orang Israel pun tidak ditemukan orang yang punya iman sebesar itu. Saudara-saudara sekalian, apa yang Tuhan harapkan dari kita? Tuhan Yesus juga menginginkan dalam kehidupan kita sebagai Kristen, kita harus mempunyai iman yang besar. Kita tentu sering berbicara bahwa kita orang Kristen harus beriman. Tapi baiklah kita juga diingatkan. Tuhan Yesus berbicara tentang kita. Supaya mempunyai iman yang besar. Iman yang tak ditemukan juga di tengah-tengah orang Israel. Dan kita berdoa, jangan sampai juga iman itu, iman sebesar ini, tidak juga ditemukan di tengah-tengah orang Kristen. Kebalikannya adalah, Tuhan Yesus mengharapkan bahwa di tengah-tengah Kristen, di tengah-tengah gereja, kita, orang-orang yang percaya padanya, juga mempunyai iman yang besar ini. Yang begitu yakin apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Tuhan Yesus memang tidak ada bersama-sama dengan kita. Tetapi perkataan Tuhan Yesus, janji-janji Tuhan Yesus, ada bersama kita di dalam kitab suci. Maka kita menunjukkan iman kita yang besar itu dengan cara percaya apa yang Tuhan janjikan, Tuhan katakan kepada kita di dalam kitab suci, itu akan terjadi. Pada waktunya itu akan terjadi. Kalau Tuhan berkata, dia akan mendengarkan doa permohonan kita. Mari kita berdoa dan percaya Tuhan akan mendengarkan doa kita. Apapun juga yang Tuhan ajarkan kepada kita dan kitab suci, kita harus percaya. Itu pasti yang terbaik untuk kita. Kalau Tuhan berkata dia akan datang kembali, maka kita harus percaya. Dia pasti akan datang kembali. Dan kita akan mengatur hidup kita sedemikian rupa untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita mengarahkan, mengelola hidup kita seperti ini, maka terbukti bahwa kita juga mempunyai iman yang besar. Karena Tuhan telah katakan, walaupun kita belum melihat dia kembali, tapi kita tahu dia pasti kembali. Tak kita hidup dengan semangat, dengan cara yang menunjukkan bahwa kita menunggu dia datang kembali. Itulah iman yang besar. Nah, salah satu contohnya, kita bisa aplikasikan seperti itu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, kamu harus ingat, Tuhan Yesus memuji perwira ini. Karena iman yang besar itu. Jadi mari kita berkehendak di dalam hati kita. Saya juga mau jadi seorang murid Tuhan Yesus. Seorang Kristen yang dikatakan mempunyai iman yang besar. Apakah kamu, Bapak Ibu sekalian,
berharap seperti ini? Akhir kata, setelah orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatilah hamba itu telah sehat kembali. Tuhan kabulkan doa perwira itu. Di dalam hidup kita, secara umum, apa yang kita inginkan, Tuhan akan kabulkan. Kenapa Tuhan tidak kabulkan keinginan kita kadang-kadang? Barangkali ada dosa dalam keinginan kita itu. Barangkali Tuhan izinkan doa kita tak Dia berikan untuk melatih kita, untuk membangun karakter rohani kita. Selain itu, apa yang kita harapkan, kita doakan sebagai Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, yang mampu berbuat sesuatu. Tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dia akan kabulkan doa kita itu. Kita melihat ya cerita-cerita, kisah-kisah di dalam Injil. Semua yang datang kepadanya dengan permohonan, Tuhan kabulkan mereka. Dan sifat Tuhan demikian adanya. Dahulu, sekarang, dan masa akan datang. Jadi marilah kita hidup sebagai Kristen yang berkemenangan. Yang di dalam hidup ini kita sadari ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang berhikmat, yang tahu segala sesuatu kita hadapi, yang tahu apa yang terbaik untuk kita, yang tahu masa yang akan datang. Dan kita selalu berdoa kepadanya dengan permohonan kita, dengan kebutuhan kita. Dan biarlah Tuhan yang maha tahu dan maha berkuasa itu membuat penilaian. Mana permohonan kita yang benar-benar baik, biar Dia kabulkan dan kita tertolong. Nah, jadi kisah perwira Romawi dan hambanya yang disembuhkan ini kiranya membuat kita lebih mengenal Tuhan Yesus. Ya, supaya kita lebih dalam mengasihi Tuhan Yesus. Dan bersama dengan itu juga kehidupan kita sebagai orang Kristen ya, bisa semakin bertumbuh dan berkembang. Semakin damai dan sukacita. Dan pertolongan Tuhan menyertai kita setiap harinya. Ya Tuhan kiranya memberkati jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, tambahkanlah kami iman. Supaya kami bisa lebih percaya kepadamu. Giatkanlah kami Tuhan di dalam segala kebutuhan pekerjaanmu. Bapa kami berdoa. Supaya pertolongan kami selalu bisa kami peroleh daripadamu. Kami serahkan semua jemaat ini. Mohon Tuhan mengampuni segala dosa kami. Dan memimpin kami senantiasa. Setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.